Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Santriwan dan santriwati, khususnya kelas 7 MTS Darul Falah Endrekang, saya mengucapkan marhaban bikum. Ya, selamat datang, selamat bergabung di Ma'had Darul Falah, di pesantren Darul Falah. Ini adalah pertemuan yang pertama bagi kita. Akan tetapi dengan kondisi saat ini, kita belum dipertemukan secara fisik. Akan tetapi keadaan seorang muslim selalu menjadi baik. Ya, selalu kita syukuri dengan keadaan saat ini dan kita ikhtiarkan belajar jarak jauh. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum saya masuk ke dalam materi, maka terlebih dahulu saya memperkenalkan diri kepada anak-anakku sekalian, baik itu kelas 7A, 7B maupun kelas 7C MTS Darul Falah Endrekang. Nama saya adalah Misran bin Hamid. Sekarang mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7A, B, dan C. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat datang untuk para santri baru dan kita belajar bersama-sama di pesantren Darul Falah Endrekang. Baiklah, pada pelajaran yang pertama ini kita masuk ke dalam materi kita dengan judul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Sekali lagi, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebagaimana Nabi telah mewanti-wanti kepada kita bahwasanya ada dua perkara yang ditinggalkan Nabi ketika kita berpegang dengan dua perkara tersebut, lan tadillu ba'di abada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan dan santriwati kelas 7 MTS yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat poin yang pertama, pengertian Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran, yang bermakna membaca, bacaan, ya, yang bermakna membaca, bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran adalah bacaan yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, karena ia adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti bahwasanya Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya, adalah dibaca oleh ratusan juta umat manusia. Dibaca oleh ratusan juta umat manusia, walaupun tidak paham dengan artinya. Ya. Banyak orang-orang yang tidak paham dengan arti Al-Quran tersebut. Akan tetapi mereka tidak bosan untuk membacanya, bahkan tidak bosan untuk mengulang-ulangnya, bahkan tidak bosan untuk menghafalnya, hingga
begitu banyak orang-orang yang telah menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita hafalan Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian di antara bukti yang lainnya bahwasanya Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna adalah diatur tata cara membacanya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, jangan kita samakan ketika kita membaca ya buku biasa dengan membaca Al-Quran. Ya, di mana membaca Al-Quran ada tipis, ada tebal, ada panjang, ada pendek, dan aturan-aturan yang lainnya. Maka ketika kita masuk ke dalam pondok nanti, ya, yang sudah pintar dipermantap lagi, ya, yang sedang-sedang ya diperbaiki lagi, yang tidak bisa sama sekali kita belajar dari awal. Kita belajar untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian adalah dipelajari susunan kata dan kosakatanya. Susunan kata dalam bahasa Arab tersebut ya dipelajari. Ya, demikian pula makna kandungannya. Ya, makna-makna dari Al-Quran tersebut penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat yang begitu besar. Kemudian selanjutnya adalah dan lain-lain. Tentunya masih banyak lagi bukti-bukti bahwasanya Al-Quran merupakan bacaan yang sempurna. Akan tetapi tidak mungkin kita sebutkan satu persatu pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya Al-Quran menurut bahasa adalah membaca, ya, bacaan, yaitu Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna, maka kita lihat Al-Quran menurut istilah. Sedangkan menurut istilah, ya, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, secara bertahap melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Kembali lagi, ketika kita melihat pengertian Al-Quran menurut istilah, maka kita dapatkan bahwasanya membacanya adalah ibadah. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Boleh jadi ya itu bernilai ibadah, boleh jadi ya tidak. Akan tetapi Al-Quran telah dijamin bahwasanya membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu banyak hadis-hadis yang menunjukkan ya keutamaan daripada membaca Al-Quran tersebut. Bahkan satu huruf dari Al-Quran ya ditulis sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Man qara'a harfan min kitabih falahu hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, ditulis baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hanya satu kebaikan dijadikan 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim harf. Ya. Beliau mengatakan, tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi ya, alif harf. Ya, alif itu satu huruf. Lam harf. Lam itu satu huruf, wa mim harf. Dan mim itu satu huruf. Ya. Oleh sebab itu, ya, membaca Al-Quran adalah pahala yang begitu besar, pahala yang tiada tara. Dan masih banyak lagi
ya hadis-hadis lainnya yang menunjukkan keutamaan daripada membaca Al-Quran tersebut. Pada sebab itu, santriwan dan santriwati kelas 7 MTS, perbanyak belajar, perbanyak membaca, perbanyak menghafal Al-Quranul Karim. Semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran menjadi syafaat kita di hari kemudian nantinya. Demikianlah mungkin pelajaran hikmah faedah kita pada pertemuan pertama ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.